bagi ummahatul mukminin saja, waqarna fi buyutikunna itu bukan suatu pembatasan yang absolut bahwa perempuan tidak boleh keluar dari rumah. Kalau sahabiah mah pada pindah rumah, keluar rumah, di medan perang banyak Ustaz ya. puluhan sahabiat ada di medan perang sejak zaman Rasulullah SAW. Kok itu berlaku? Dan tidak juga berubah setelah ada ayat itu ya. Enggak selalu maslahat itu adalah di dalam rumah secara mutlak atau secara absolut. Artinya di mana ada ruang dan peran wanita dibutuhkan dan memberikan maslahat untuk umat, bahkan maslahat pribadi bisa jadi, maka pada dasarnya boleh. Ada hajat di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jumpa lagi bareng saya Umar El Rozi di channel yang sama, Sirah TV, yang menyajikan bincang dan obrolan seputar sirah nabawiyah dan sejarah peradaban Islam. Dan kali ini kita di tenar belum tentu benar. Ada pemahaman sekaligus statement yang cukup populer. Ternyata kita butuh diskusi ini dengan Ustadz Asep Sabari. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, ada topik yang kemarin disinggung di webinar sebenarnya, tapi menarik juga untuk diangkat di sini dan agak berseberangan dengan pemahaman yang kebanyakan orang pahami, termasuk saya, Ustaz. Bahwa secara tuntunan yang dulu saya pahami adalah muslimah ya akan lebih baik banyak di rumah. Dalilnya juga ada gitu ya. Waqarna fi buyutikunna gitu, kira-kira yang itu saya hafal betul. Ternyata antum punya pandangan yang berbeda, Ustaz. Itu kayak gimana tuh penjelasannya, Ustaz? Bismillah, alhamdulillah, sallallahu rasulillah wa ala alihi washabbihi wa ala ba'd. Mungkin pada dasarnya nggak berbeda. Kan tadi bilangnya lebih baik. Lebih baik. Oke. Kalau lebih baik, it's okay. Lebih baik kan. Tapi bukan berarti dalam segala kondisi itu yang terbaik untuk muslimah. Gitu loh. Artinya sifatnya nggak mutlak, sifatnya nggak absolut, gitu ya. Atau ekstrim ya, katakanlah muslimah itu harus selalu di dalam rumah. Itu ekstrimnya itu. Yeah. Nah kalau itu saya rasa tidak pas, kan gitu ya. Ada dalil, Ustaz? Apa itu? Tadi waqarna fi buyutikunna. Surah Al-Ahzab. Ya. Kan itu yang sangat populer kalau orang menyebutkan muslimah itu di dalam rumah. Ini mau tidak mau ini beririsan dengan fikih jadinya, mau tidak mau ya. Tapi kan kita selalu coba untuk mengangkatnya karena kan ayat itu sendiri kan ada pelaksanaannya kan. Oh iya tentu. Lah iya dong. Artinya ayat ini sendiri kan sebenarnya perintah. Kan ada yang diperintah. Itu dalam hal ini ummatul mukminin kan. Yeah. Itu ayat spesifik memang untuk ummatul mukminin. Baca surah Al-Ahzab itu kan terkait dengan ayat takhir kan. Pilihan yang diberikan oleh Allah, opsi yang diberikan Allah kepada istri-istri Nabi SAW setelah kurang lebih 1 bulan tidak ditemui ya. Artinya Rasul tidak menggilir satupun dari istrinya selama 1 bulan gitu ya. Kalau bahasa kita pisah ranjang lah gitu ya istilahnya kan. Nah kemudian kan dimulai dengan turunnya ayat opsi itu, mau tetap bertahan sebagai istri Rasul atau mau lepas kan gitu. Kan dengan permintaan mereka itu oke, umatti'ukunna wa sarrihkunna sarahan jamila, oke, aku berikan apa yang kalian inginkan, tapi setelah cerai sekarang kalian pilih mana nih kan gitu. Nah dalam rangkaian inilah kemudian ada perintah waqarna fi buyutikunna. Kan? Nah, ini dia. Jadi begini, para ulama, contohnya Ibnu Katsir mengatakan bahwa ayat ini untuk ummatul mukminin. Tapi semua wanita muslimah, katakanlah ya terbawa di sini, mengikut di sini, gitulah. Nah itu contohnya. Artinya bisa jadi umum gitu ya, pesannya itu untuk semua wanita muslimah. Ibnu Ashur bahasanya begini,
ini adalah kewajiban bagi ummahatil mukminin, gitu ya. Tapi atau wujubun li ummahatil mukmin, gitu. Wa kamalun, artinya itu bagian dari kamaliyat, gitu. Artinya bukan tidak sederajat dengan ummul mukminin, gitu. Tidak wajib seperti kewajiban untuk ummahatul mukminin kalau bagi seluruh wanita. Dalam ini aja kan menunjukkan ayat ini bobotnya, gitu ya, bobot pesannya itu tidak sama untuk seluruh wanita, gitu loh. Jadi pertama kali yang paling ini kan ditekankan di sini kan ummahatul mukminin kan gitu. Nah, di situ aja kan sebenarnya sudah ada celah, dalam arti kita tidak bisa kemudian mengabsolutkannya, gitu loh. Apalagi dengan ya sebagaimana ayat ini kan. Ayat ini kan dari bobotnya kan jelas untuk ummahatul mukminin itu lebih tegas. Itu pun begini. Sekarang pertanyaannya, apakah ummahatul mukminin benar-benar tidak boleh keluar rumah? Gitu kan pertanyaannya. Ya, yang jelas sejak ayat ini turun, ada aktivitas ummahatul mukminin di luar rumah. Ketika Rasulullah SAW masih hidup, kan ayat ini kurang lebih surah Al-Ahzab itu setelah tahun kelima ya, perang Khandaq kan Ahzab tahun kelima kurang lebih gitu ya. Setelah itu kurang lebih ya. Tapi kan ada beberapa tahun lah bersama Rasulullah SAW. Buktinya mereka keluar bersama Rasulullah SAW. Kan itu. Artinya ayat ini kan nggak absolut, karena engkau tidak boleh keluar, harus di dalam rumah. Qarar gitu kan. Harus dalam rumah. Tapi kan kenyataannya mereka keluar bersama Rasulullah SAW. Oke, itu kan ada Rasulullah SAW. Nah, setelah Rasulullah wafat, kan ummatul mukminin juga berhaji. Jelas itu fakta sejarah. Dan itu ijma. Artinya para sahabat semuanya membenarkan, tidak ada yang menyalahkan ummatul mukminin pergi haji. Yang jelas itu keluar dari rumah. Oh, dari Madinah ke Makkah kok pulang pergi. Kan gitu. Belum lagi ada pernyataan Rasulullah SAW kepada Bunda Saudah. Enggak. Apa tuh, Ustaz? Ada itu dalam Sahih Bukhari. Ya, intinya kalian tidak boleh keluar rumah kecuali karena ada hajat. Jadi adanya hajat itu bagi ummahatul mukminin aja itu bisa menjadi ilah, menjadi alasan untuk bisa keluar rumah. Sekarang hajat itu sekarang kan pembatasannya nggak saklek. Nggak disebutkan hajat itu 1, 2, 3 gitu. Artinya di luar itu bukan hajat kan enggak. Ya yang secara huruf aja, secara kebiasaan itu bisa dianggap hajat gitu ya. Ya hajat berarti boleh kan gitu, ini aja. Bisa macam-macam hajatnya kan. Selama itu masuk dalam kategori hajat berarti kan boleh. Karena pernyataan Rasul kecuali untuk hajat kan gitu. Berarti juga tidak absolut kan. Perintah ini bagi ummahatul mukminin saja tidak absolut. Apalagi di luar. Oh, itu dia maksud saya gitu loh. Nah, jadi dalam sejarahnya jelas ummahatul mukminin keluar. Setelah ayat ini turun, keluar dari rumah bersama Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah wafat, mereka juga masih keluar. Ketika Abu Bakar As-Siddiq meninggal kan, Bunda Aisyah kan ada di rumahnya Abu Bakar As-Siddiq. Itu menunjukkan kan keluar. Maksudnya itu fakta gitu. Kemudian mereka berhaji. Kemudian ada pernyataan Rasulullah untuk Bunda Saudah juga demikian, kan gitu. Bahkan sekarang yang dalam tanda petik dianggap sebagai polemik ya, tapi menurut saya tidak sampai pada tahap polemik. Bunda Aisyah kan ke Basrah untuk kebutuhan di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum, yang kemudian berakhir dengan perang Jamal. Tentu kebutuhannya jelas. Bunda Aisyah sepanjang perjalanan atau bahkan sebelum melakukan perjalanan dan sepanjang perjalanan ketika menjelaskan maksudnya dan juga ketika menjawab pertanyaan seseorang, termasuk pihak Ali. Contohnya di situ kalau tidak salah Kakak bin Amr itu, ketika bertanya Bunda Aisyah apa tujuanmu langsung, kan beliau konsisten. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan. Islah, gitu loh. Islah, menyelesaikan masalah, gitu ya. Jadi beliau punya tujuan itu. Artinya
secara tidak langsung beliau mengatakan, aku punya alasan untuk keluar rumah, yaitu islah. Islah yang sangat-sangat mendesak. Dan Bunda Aisyah dalam kapasitas yang bisa menyelesaikan masalah itu, masalah persoalan itu, gitu loh. Jadi di sini harus dipahami ya dari awal bahwa tidak ada tujuan perang dari awal. Walaupun kejadiannya kemudian perang, itu lain hal. Itu bukan target. Targetnya bukan perang, islah. Dan itu dinyatakan konsisten. Baca baik-baik, gitu ya. Ada tesis kalau tidak salah master dalam hal ini yang ditulis oleh seorang wanita, Asma Muhammad Ziyadah, Darul Mar'asiyasi, peran politik wanita di masa Khulafaur Rasyidin, dan dalam hal ini secara khusus membahas Bunda Aisyah. Pembahasannya panjang lebar ratusan halaman di situ. Nah, artinya Bunda Aisyah tentu saja tahu waqarna fi buyutikunna, tentu saja, dan tahu bahwa di situ ada ruang untuk keluar rumah, gitu ya. Dan beliau melihat bahwa keluar dari rumah untuk menyelesaikan masalah konflik, gitu ya, pasca Utsman terbunuh itu bagian dari alasan, gitu ya, bagian dari alasan yang katakanlah setara dengan haji bobotnya, sehingga kan semuanya ijma bahwa ummahatul mukminin itu kalau haji itu bukan tidak melanggar waqarna fi buyutikunna. Begitu juga ketika Bunda Aisyah ke Basrah, kan setidaknya waktu itu, makanya di situ Ibnu Ashur mengatakan, coba aja perhatikan, di situ ada walaupun tidak dalam hal ini Ali dan Ammar kan memang menyoal, tapi kan di sini ada ada Zubair, ada Talha bersama Bunda Aisyah, wanahik, dan cukup dua orang itu untuk kemudian itu menjadi hujjah, gitu loh. Artinya bahwa ijtihad Bunda Aisyah di sini itu bisa sangat diterima, gitu loh. Jadi nggak bisa kemudian dianggap sebuah kesalahan secara nyata atau absolut, gitu di sini, nggak, gitu loh. Artinya di sini kita harus paham, gitu loh, bahwa Bunda Aisyah saja melihat hajat yang disebut oleh Rasulullah SAW, yang dinyatakan Rasulullah kepada Bunda Saudah, dan itu berlaku untuk semua umatul mukminin, gitu. Itu termasuk diantaranya sampai pada tahap ini, islah. Dan itu jelas berbobot politik yang sangat politik tingkat tinggi sekali, gitu. Nah, dan itu ke Basrah. Iya. Ratusan sampai mungkin 1000 kilometer mah ada itu dari Madinah, gitu. Ya? Iya. Nah, jadi bagi ummahatul mukminin saja, waqarna fi buyutikunna itu bukan suatu pembatasan yang absolut bahwa perempuan tidak boleh keluar dari rumah, gitu. Dan tidak selalu dalam segala keadaan yang lebih maslahat ada dalam rumah. Bunda Aisyah melihat maslahat itu keluar dari rumah. Dalam kasus ini, ummahatul mukminin untuk haji iya, untuk kebutuhan yang lainnya juga iya. Dan itu buktikan. Kalau sahabiah membaca ayat ini memahaminya seperti apa? Nah, sekarang kalau ummahatul mukminin aja yang jelas-jelas ayat itu secara langsungnya ke ummahatul mukminin, apalagi ke sahabiah. Kan otomatis lah. Gitu lah. Ya kan kalau sahabiah mah pada pindah rumah, gitu loh, keluar rumah. Di medan perang banyak, gitu kan. Banyak saja. Banyak sekali puluhan sahabiat ada di medan perang. Itu artinya keluar rumah. Sejak zaman Rasulullah SAW kok itu berlaku. Gitu loh. Dan tidak juga berubah setelah ada ayat itu ya? Enggak, orang itu Umar ada di di Yamamah ketika perang dengan Musailimah, itu setelah Rasulullah wafat. Gitu loh. Ini secara masalah keluar rumah lah yang kita pembicaraan. Ya masalah turunannya itu adalah masalah mahram, masalah fikih kemudian kan. Tapi masalah keluar rumahnya itu loh. Jadi nggak selalu maslahat itu adalah soal di dalam rumah secara mutlak atau secara absolut, gitu loh. Artinya di mana ada ruang dan peran wanita dibutuhkan dan memberikan maslahat untuk umat, maka pada dasarnya boleh. Ada hajat di situ karena ada maslahat untuk umat atau maslahat besar, bahkan maslahat pribadi bisa jadi. Termasuk maslahat pribadi ya.
Hindun itu minjam uang kepada Umar bin Khattab, gitu ya, ya uang Baitul Mal sebenarnya, untuk berdagang. Kalau pada dasarnya keluar rumah gitu, dan berdagang itu kan gak mungkin gak keluar rumah masalahnya, apalagi di masa itu. Ya Umar pada dasarnya gak akan meminjamkan lah, karena dasarnya dan meminjamkan itu otomatis dia akan melanggar sesuatu yang dianggap, padahal kan enggak berarti, kan gitu intinya. Dan itu lebih ke masalah pribadi. Lah iya. Hindun ngapain, apa yang mendesak Hindun untuk sampai berdagang pada masa itu? Sementara anaknya jadi gubernur di Syam. Ya. Kurang makan nggak kebayang. Kan gitu. Gitu loh. Itu harus dipahami itu. Oh, itu harus dipahami juga muslimah hari ini Ustaz. Iya. Betul, ketika tidak ada hajah, itu masalahnya iya. Tapi kan ketika ada hajah, itu kan itu. Ya. Kalau soal batasan hajat sendiri itu masuknya fikih? Ya jelas lah, fikih dan lebih luas dari fikih lah gitu kan. Ada secara umum fikih lah bingkainya. Itu ada masalih, ada macam-macam lah, ada maqasid dan lain sebagainya. Ada juga yang sekarang memahami misalnya dia tidak umroh atau haji gitu, kecuali tanpa mahram. Artinya kalau nggak ada mahram ya udah. Itu fikih. Apakah mutlak harus pakai mahram, atau kan kemudian ketika ada rombongan yang memang bertanggung jawab, apalagi sekarang terorganisir dan sebagainya, kan itu. Itu masalah fikih kemudian. Masalah fikih. Ya walaupun dasarnya juga tadi ya dari awal saya sudah harus diluruskan tentang yang seringnya berpendapat pakai ayat yang tadi waqarna bi buyutikunna. Itu dia angkanya. Kan pahami ayat ini sekarang bagaimana Ummahatul Mukminin aja yang secara langsung gitu kan menjadi objek khitab dari ayat ini, itu kemudian menerapkannya. Itulah pentingnya kita membaca latar belakang pengalamannya atau sejarahnya kemudian di situ. Karena ini akan menjadi basic dari kesimpulan kita terhadap pemahaman ini. Kan mereka jelas memahami ayat itu. Yes. Bahkan menerima secara langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sering juga dikaitkan bahwa wanita atau muslimah dalam hal ini sebaiknya di rumah mengutip beberapa pendapat para sahabat atau ulama imah gitu Ustaz. Bahwa Ali misalnya disebutkan sangat cemburu kalau terombah kaki istrinya terdengar. Itu artinya seringkali ini dijadikan dalil untuk lebih baik di rumah. Itu tanggapan Ustaz gimana? Apalagi kalau hanya cemburu. Emang Rasulullah tidak cemburu dengan istrinya? Dan dibawa ke medan perang. Kalau kalah kemudian jadi apa? Tawanan ya. Jadi budak. Wah, serem juga itu. Ya iyalah, kalau udah kalah kan jadi budak. Itu resikonya. Para sahabat memang nggak pada resiko paling besar ya bagi iya. seorang wanita keluar rumah kayaknya. Zubair bin Awam apa tidak cemburu pada Asma? Emang Asma di mana posisinya? Kan ada di sekian medan laga. Kurang apa? Selesai sih ya kalau rujukannya langsung ya. Iya, dalam prakteknya kan gitu. Ada puluhan sahabat di medan perang. Dan itu resikonya ngeri sekali. Ya ini jadi menarik ya. Jadi kayak cara memahami sirah menjadi semakin penting saat ini. Bahwa tidak hanya membaca teks tapi juga bagaimana peristiwa. Udahlah, Ummu Sulaim ada di Khaybar. Gitu. Kemudian Asma binti Zaid kalau tidak salah ada di Khaybar, ada di Khandaq. Khandaq oke lah, itu di Madinah dekat. Ada di Hudaybiyah. Gitu. Kurang apa? Luar biasa. Oke, kalau gitu muslimah nyalek itu urgen gak Ustaz? Itu kan sudah masuk masalah spesifik sudah. Saya rasa itu kan itu bagian dari darurat. Harus case by case. Gitu. Nggak bisa di generalisir. Beda-beda setiap orang. Iya. Cukup ya Ustaz. Yang penting terjawab. Iya, kita punya konsep ya bahwa ya membaca teks itu harus juga dikaitkan dengan konteks dan bagaimana peristiwa sejarah. Betul, itu penting. Itu penting, sangat penting. Jadi sangat kita nggak repot untuk memperdebatkan hukum-hukum ya kayaknya. Artinya pengalaman, terutama periode sahabat itu, kan pada dasarnya sahabat itu hujah, apalagi dalam madzhab Maliki kan. Jangankan sahabat gitu kan, qaulus sahabi atau amal sahabi itu. Amal ahli Madinah aja jadi hujah bagi dalam madzhab Maliki gitu.
gitu ya. Jadi clear sekali ya. Yes. Oke, jazakallah Ustaz. Demikian ya teman-teman khususnya muslimah. Mudah-mudahan jadi berita gembira, tapi juga tetap jadi batasannya. Tidak karena boleh kemudian jadi Enggak, bukan berarti kemudian memberikan ruang untuk liar ya. Iya. Yang jelas kita punya batasan yang clear, punya konsep yang jelas. Itu yang penting. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khair ilmunya. Dan kita akan bahas lagi di episode berikutnya dengan topik-topik yang lebih seru. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara-saudaraku sekalian, para penyinta Sirah Nabawiyah dan sejarah peradaban Islam dimanapun berada, bagi Anda yang ingin mengikuti materi-materi eksklusif dari Sirah Community Indonesia, silakan bergabung dengan YouTube Membership yang bisa Anda akses di channel YouTube Sirah TV.